Flu adalah penyakit yang bisa menyerang siapa saja, baik anak maupun dewasa. Apalagi flu merupakan penyakit menular sehingga walau menghindari pemicunya, si kecil bisa saja terserang flu karena penularan yang tidak disadari. Moms dan dads harus mengetahui gejala dan cara mengatasi flu pada si kecil. Nakita ID telah mewawancari pakar seputar penanganan flu pada batita. Nah, simak videonya sampai habis ya. Kalau untuk virus yang menyebabkan selesma atau common cold, itu penyebarannya adalah melalui udara ya. Jadi tepatnya adalah melalui droplet. Jadi apabila ada individu yang sedang mengalami selesma, kemudian bersin atau batuk, atau misalnya menyentuh area hidung dan mulut, kemudian menyentuh permukaan benda, nah kemudian droplet yang terpercik melalui udara pada saat batuk atau bersin, ataupun droplet yang menempel pada permukaan benda, itu kemudian dipegang ataupun berkontak dengan tubuh toddler atau si kecil, maka si kecil bisa terserang infeksi yang sama gitu. Jadi penularannya adalah melalui percikan droplet pada saat individu yang sedang sakit itu batuk atau bersin, atau apabila ada droplet yang tersentuh oleh tangan kemudian menempel di permukaan benda, kemudian benda itu dipegang oleh toddler. Nah, disitulah terjadi transmisi dari virus sehingga si kecil bisa tertular penyakit selesma atau common cold itu. Infeksinya ini adalah infeksi ringan oleh karena rhinovirus ini, walaupun terjadi demam, biasanya ciri-cirinya yang pertama, si kecil tetap tampak aktif, jadi tidak tampak lemas, aktivitasnya juga cenderung masih normal. Yang kedua, demam ini biasanya akan berangsur turun seiring dengan daya tahan tubuh bisa membersihkan infeksi dari virus tersebut. Jadi biasanya di sekitar hari ketiga atau hari keempat, demamnya sudah akan mulai reda. Sehingga orang tua tidak perlu khawatir apabila si kecil mengalami demam, batuk, atau pilek, karena bisa saja penyebabnya adalah infeksi virus yang ringan. Yang harus diperhatikan adalah ada tidak tanda-tanda bahaya tadi, seperti si kecil yang mengalami sesak napas, aktivitasnya jauh berkurang dan tampak lemas, kemudian sulit untuk diberikan asupan makanan dan minuman, atau juga mengalami gejala seperti kejang ataupun penurunan kesadaran. Kita berbicara tentang infeksi, salah satu infeksi yang paling sering terjadi di usia toddler itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Nah, infeksi saluran pernapasan atas itu mayoritas disebabkan oleh virus. Nah, penyakitnya sendiri kita sebut sebagai common cold atau selesma. Memang masyarakat awam menyebutnya flu. Tapi kalau secara medis yang disebut flu sendiri adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, virus influenza ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang berat, yang gejalanya biasanya sampai membuat pernapasan si kecil itu sesak. Nah, tetapi batuk pilek yang biasanya terjadi pada anak-anak, terutama usia toddler, itu penyebabnya bukanlah virus influenza, tetapi virus-virus lain yang lebih ringan. Salah satu virus yang paling sering menyebabkan selesma atau common cold ini adalah rhinovirus. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah sebenarnya adalah memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Karena tadi demam itu bukanlah penyakit, sehingga tujuan utama dari penanganan kita bukanlah menurunkan suhu secepat-cepatnya, bukan menghilangkan demamnya, tetapi memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Dengan cara apa? Dengan yang pertama memberikan pakaian yang longgar. Jadi menggunakan pakaian yang bahannya menyerap keringat atau lebih tipis seperti bahan katun dan juga tidak ketat sehingga si kecil lebih merasa nyaman. Yang kedua, berikan cairan yang lebih bagi si kecil. Terutama kalau misalnya masih di usia-usia menyusui, maka ibu bisa memberikan ASI dengan lebih sering. Kemudian yang ketiga juga menjaga suhu di sekitarnya supaya tidak terlalu panas. Berikanlah
suhu ruangan yang nyaman bagi si kecil. Apabila perlu, ibu juga bisa membawa si kecil untuk berendam di air hangat atau mengompresnya dengan air hangat. Itu juga bisa memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Itu dia penjelasan dokter seputar flu pada Batita. Jangan lewatkan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.